Selamat datang di Bisakok, tempat di mana luka berubah menjadi kekuatan dan keberanian tumbuh dari pengabaian. Apa yang akan kamu lakukan jika di hari pernikahan saudara kandungmu, kamu ditempatkan di lorong seperti tamu tak diundang? Inilah kisah nyata Nadira Hartono, seorang CEO wanita yang selama ini dianggap tak cukup penting oleh keluarganya. Tapi hari itu, dia bangkit dan memilih untuk tidak diam lagi. Nama saya Nadira Hartono, dan inilah kisah saat saya menyadari bahwa saya tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari keluarga saya sendiri. Aku datang ke pernikahan kakak perempuanku, Dewi Kartika, dengan niat sederhana untuk merayakannya, tersenyum untuk beberapa foto, dan berperan sebagai kakak perempuan yang baik hati seperti yang selalu kulakukan. Pernikahan tersebut diadakan di sebuah resort tepi danau di Bandung yang terkenal dengan tamannya yang dipenuhi bunga dan ruang perjamuan mewah dengan langit-langit kaca yang menjulang tinggi. Segera setelah mobil saya berhenti di gerbang utama, seorang anggota staf berjas hitam keluar untuk membuka pintu. Aku menarik napas dalam-dalam, merapikan gaun berwarna anggur itu. Satu-satunya gaun yang menurutku cocok untuk acara mewah itu, dan tersenyum saat aku masuk. Aku tidak berusaha menarik perhatian atau menjadikan hari itu tentang diriku. Ini adalah hari Dewi Kartika, dan aku sudah lama menerima bahwa aku bukanlah anak yang disayangi. Namun yang tidak saya duga adalah betapa dinginnya suhu di sana. Begitu saya melangkah ke aula utama, seorang resepsionis menyambut saya dengan senyum mempesona. "Namamu?" "Nadira Hartono Evans," kataku lirih. Senyumnya memudar sejenak. Aku melihat keraguan-raguan di wajahnya yang riasannya sempurna. Tangannya membalik-balik daftar itu sedikit lebih cepat dari biasanya, lalu berhenti. Matanya sedikit menyipit sebelum dia melihat ke atas. "Ah, ini dia. Anda ditempatkan di area lorong." Saya berkedip, "Maaf, di mana?" "Tepat di luar ruang perjamuan dekat area pemeriksaan jas," katanya, berusaha terdengar santai. Aku melirik ke tabel tempat duduk di samping kami. Orang tua saya, Tuan dan Nyonya Evans, duduk di meja utama. Teman dekat Dewi Kartika dan rekan kerja suaminya semuanya punya tempat di dalam, di bawah gemerlap lampu gantung. Dan aku tidak melihat namaku dimanapun. "Mungkin ada kesalahan," kataku sambil berusaha mengendalikan emosi. Dia tersenyum lagi, kali ini lebih canggung. "Sayangnya tidak. Ini adalah tempat yang ditentukan." Dadaku terbakar. Aku berkata pada diriku sendiri, mungkin aulanya sudah kehabisan ruang. Mungkin itu adalah kesalahan di menit-menit terakhir. Namun kemudian aku melihat ibuku berdiri di samping Dewi Kartika sambil merapikan cadar pada gaun pengantinnya. Mereka tertawa, berpelukan, seolah tidak ada yang salah. Aku berjalan mendekat dan menjaga suaraku tetap stabil. "Mama, bolehkah aku bicara denganmu sebentar, ibuku?" Bu Kartini bahkan tidak menatapku. Jangan sekarang, Nadira Hartono. Dak, bisakah kamu melihat kami sedang sibuk?" Aku menggigit bibirku. "Tunggu sebentar." Wah, dia mengersang. Jelas kesal, tapi menyingkir. Dewi Kartika masih terdiam. Matanya menatapku dengan senyuman yang sulit disebut hangat. "Saya sudah duduk?" "Di lorong," kataku. Ibuku mengangkat bahu, seolah hal itu tidak layak untuk disebutkan. "Kita harus mengutamakan keluarga dekat loh." Aku mengepalkan tanganku. "Saya keluarga dekat." Dia tertawa lembut dan sedingin es. "Oh, jangan dibesar-besarkan, Nadira Hartono." Dewi Kartika menimpali, matanya berbinar puas. "Saya yakin itu hanya campur aduk. Niawada yang bermaksud apapun sungan itu." Pernikahan sangat sibuk. Suaranya manis-manis, tapi penampilannya sama sekali tidak. Aku menoleh ke arah ibuku lagi, berharap akan ada secercah keraguan pun. Tapi dia hanya menghela nafas. "Jangan rusak hari besar adikmu, Nadira Hartono. Anda bersyukur Anda diundang." Kata bersyukur tertahan di tenggorokanku seperti batu. Bersyukur diperlakukan seperti orang luar di keluarga saya sendiri.
bersyukur bisa duduk di sebelah rak mantel. Namun sebelum aku sempat menjawab, ayahku, Pak Pranoto, sudah berjalan mendekat, suaranya pelan, seolah dia hanya ingin momen itu berlalu. Itu hanya tempat duduk. Sayang, jangan jadikan itu sebagai sesuatu. Saya berdiri diam. Kemarahan itu ada di sana, membara, tenang, tidak meledak-ledak, hanya sesuatu yang lebih dalam, lebih dingin. Aku tersenyum, senyum kosong, dan berbalik tanpa berkata apa-apa lagi. Mereka pikir aku akan mengambilnya diam-diam, seperti biasanya, tapi kali ini aku tidak melakukannya. Aku berjalan perlahan keluar dari aula utama, tumitku berbunyi pelan di lantai marmer yang dingin. Udara di lorong berbau sutra, bunga pernikahan, dan lain-lain. Sesuatu yang mengagap pada tempatnya Stone Park Mountain. Di tanganku ada kartu tempat dengan namaku, Nadira Hartono Evans, meja H, lorong, area, kursif yang elegan terasa seperti tamparan di wajah. Aku membalik kartu itu dengan jemariku. Telapak tanganku basah. Aku berharap, sekali ini saja, keluargaku akan melihatku sebagai salah satu dari mereka. Tapi yang jelas, mereka tidak pernah melakukannya. Sebuah klik lembut yang terdengar dari belakang. Pintu aula terbuka. Nadira Hartono, suara Dewi Kartika memanggil. Lirih seperti sapaan, namun cukup menghentikanku. Saya berbalik. Dia berdiri di sana, lengannya disilangkan, kerudungnya berkibar di udara sejuk. Riasannya sempurna, senyumnya sama sekali tidak ramah. Apakah kamu kesal? Dia bertanya, tanpa rasa khawatir, karena tempat duduknya. Aku tertawa kering. Saya tidak kesal. Harap saya kecewa. Dewi Kartika memiringkan kepalanya, matanya berbinar, seperti baru saja mendengar sesuatu yang lucu. Kamu selalu sensitif. Cuman tempat duduk, Nadira Hartono, siapa yang peduli? Aku menggigit bagian dalam pipiku, menjaga suaraku tetap stabil. Anda tahu ini bukan tentang kursi. Ini tentang bagaimana keluarga ini memperlakukan saya. Selalu seperti itu. Dia mengangkat bahu. Jadi apa? Kamu tetap muncul, masih mengenakan gaun cantik, masih mengharapkan perhatian. Dia melangkah mendekat. Suaranya menurun sehingga hanya aku yang bisa mendengarnya. Anda sangat membutuhkan persetujuan mereka. Ini menyedihkan. Aku menatap lurus ke matanya. Bukan, Dewi Kartika. Yang menyedihkan adalah Anda harus menghancurkan seseorang hanya untuk merasa dicintai. Hal itu membuatnya terdiam sejenak. Namun kemudian, seolah tidak ada artinya, Dewi Kartika tertawa. Anda benar-benar tahu cara mematikan mood, seperti biasanya. Langkah kaki mendekat di belakangnya. Itu adalah ibu, Bu Kartini, dengan ekspresi tegang, seperti diseret keluar pesta untuk mengurus hal sepele. Aku dengar ada drama di sini, tanyanya sambil menatap Dewi Kartika, nyaris tidak melirik ke arahku. Aku menarik napas, berkata pada diriku sendiri bahwa aku pantas mendapatkan penjelasan. Bu, aku sedang duduk di lorong. Saya bukan seorang kenalan atau tamu jauh, aku putrimu. Demi so unskatulisnya albus always tersenyum aleper. Nadira Hartono, bukannya aku tidak menghargaimu, hanya saja kursi di dalamnya terbatas. Mention harus memprioritaskan orang yang that is in it. Saya berdiri berdiam. Apa yang baru saja kamu katakan? Mendekati Dewi Kartika, katanya cepat. Bibi Patty, sahabatnya semasa kuliah, orang-orang yang mendampinginya saat dia sakit. Kamu selalu mandiri. Aku tidak pernah perlu mengkhawatirkanmu. Aktivis bikin desert hingga membuat shock terkejut. Kamu tidak pernah perlu mengkhawatirkanku, dan menurutmu itu membenarkan perlakuanku seolah aku tidak ada? Dewi Kartika melompat masuk, suaranya terdengar manis. Nadira Hartono, hentikan. Min ibutan nana short masubasa purmustu. Anda breaks slowin. Anda seharusnya bersyukur Anda diundang. Segaris outsource sangat dalam. Aku menoleh ke Kewihu, memandangnya seolah aku baru pertama kali melihatnya.
Sadarkah kamu betapa bersyukurnya kedengarannya ketika kamu telah membuatku merasa seperti orang asing di keluargaku sendiri? Dia tidak mengatakan apa-apa. Tanpa kesentuhan, tanpa pelukan, tanpa permintaan maaf. Sebuah suara yang dalam datang dari kiriku. Itu hanya tempat duduk Nadira Hartono. Itu adalah ayahku, Pak Ardi. Dia berdiri di sana dengan gelas di tangannya, mata tertuju ke lantai. Masihnya dengan omong penghindaran cuma kesemnai dan seperti biasanya. Namun aku menoleh padanya, berbicara perlahan. Aku tuh tidak membutuhkanmu untuk membelaku, tapi paling tidak yang bisa kamu lakukan adalah menatap mataku saat kamu berbicara. Diana mendongak. Kebingungan berkedip sebentar sebelum memudar. Dewi Kartika mengangkat bahu, seolah-olah aku adalah anak keras kepala yang merusak pesta orang dewasa. Jika Anda tidak bahagia, Anda bisa pergi begitu saja. Aku memandang mereka bertiga, orang-orang yang pernah kusebut keluarga, dan tiba-tiba tersadar. Mungkin Dewi Kartika benar. Aku mengencangkan cengkramanku pada dompetku dan menarik napas dalam-dalam. Sesuatu di dalam diriku retak. Oh, semua cara memuan, tapi apa yang kejelasan? Jika mereka memutuskan saya bukan bagiannya, maka saya tidak akan mencobanya lagi. Dan apa yang akan terjadi? Akan memastikan mereka tidak pernah melupakan malam ini. Aku berjalan cepat menyusuri aula berkarpet tebal. Tumitku ditelan kesunyian yang mewah. Di belakangku, musik di ruang perjamuan dimainkan dengan riang, tawa, dan denting gelas memenuhi udara. Tapi itu semua terdengar seperti berasal dari dunia lain. Dunia di mana aku tidak pernah benar-benar diundang ke dalamnya. Aku berhenti di sudut yang sepi, memegangi tali dompetku, seolah itu adalah satu-satunya benda yang membuatku tetap tenang. Seringai Dewi Kartika, gelengan kepala ibu yang meremehkan, ayah yang terdiam jauh. Semua itu berputar-putar di pikiranku seperti melodi yang patah. Dan kemudian, sebuah ingatan kembali, tajam dan jelas seperti yang terjadi kemarin. 3 tahun yang lalu, saya pulang ke rumah untuk merayakan Thanksgiving. Peristiwa yang jarang terjadi ketika Dewi Kartika tidak ada, bepergian dengan pacar baru ke Portugal. Anehnya, rumah di Semarang terasa tenang. Tak ada obrolan keras, tak ada jejak parfum Dewi Kartika yang menyengat di udara. Ibu memintaku pergi ke kamar lamaku untuk mencari beberapa foto keluarga untuk album kenangan. Saya mengangguk, sedikit lega melakukan sesuatu yang terasa bermakna, atau setidaknya termasuk. Kamarku tidak berubah setelah bertahun-tahun. Tempat tidur kecil di dekat jendela, rak buku tua, dan foto-foto SMA, sebagian besar adalah fotoku, sendirian. Aku mengobrak-abrik laci dan menemukan kotak foto. Tapi kemudian mataku tanpa sengaja tertuju pada laci kecil meja rias ibuku. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku membukanya. Di dalamnya tergeletak sebuah buku catatan kulit berwarna coklat muda, beristirahat dengan tenang. Setiap halaman dipenuhi tulisan tangan ibuku, dimahkotai dengan huruf-huruf yang cermat. Saya membukanya, tidak banyak berpikir, sampai saya membaca baris pertama. Hari pertama Dewi Kartika masuk TK, dia tidak menangis. Dia berbalik, melambaikan tangan padaku, dan berlari ke kelas seperti boneka kecil pemberani. Saya membalik halamannya. Dewi Kartika menyukai pasta panggang yang saya buat pada Kamis malam. Dewi Kartika dulunya takut dengan petir, namun kini dia jauh lebih berani. Hadiah ulang tahun favorit Dewi Kartika adalah pakaian perawat kecil yang kuberikan padanya saat dia berusia 8 tahun. Halaman demi halaman, tahun demi tahun, itulah Dewi Kartika. Selalu Dewi Kartika. Kenangan direkam seperti memoir pribadi hanya untuknya. Aku mulai mencari, seperti mencoba membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku juga pernah dikenang. Saya paling Indonesia sarkas. Dusnaik terfisiat series, tidak tetap berwarna dan cipun wasnopon. Bukan kalimat, bukan baris, bahkan nama Nadira Hartono pun tidak.
Aku mencengkeram buku catatan itu begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Saat ibu masuk, aku masih duduk tak bergerak di lantai. Buku catatan terbuka lebar di tanganku. "Anda menulis semua ini tentang Dewi Kartika?" Tanyaku, suaraku kecil tapi dingin. Dia melirik buku catatan itu dan tersenyum, seringan seolah itu tidak berarti apa-apa. Aku harus mengingat semuanya agar Dewi Kartika tidak merasa dilupakan. Dia sensitif. Aku menggigit bibirku hingga berdarah. "Dan bagaimana dengan saya?" Ibu menatapku, matanya tak tergoyahkan. "Anda selalu mandiri. Anda tidak perlu ditulis untuk dikenang." Aku mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi. Namun sesuatu dalam diriku hancur pada saat itu. Bagian dari masa kecilku, bagian dari harapanku, dan bagian diriku yang merindukan pengakuan ibuku. Kenangan itu kembali begitu jelas di lorong mewah pernikahan hari ini. Tidak ada yang berubah. Aku tetaplah Nadira Hartono, putri yang tak pernah terpikir oleh ibuku untuk dicantumkan dalam buku kenangannya, dan merasa tidak membutuhkan tempat duduk yang layak di pesta pernikahan kakaknya. Rasa dingin merambat di punggungku, bukan karena AC, tapi karena kejernihannya. Aku duduk di bangku dekat jendela, tepat di sebelah rak mantel, tepat di tempat yang mereka rencanakan untukku. Aku memandangi kartu nama di tanganku, yang dicetak dengan tulisan emas, lalu pada bayangan samar-samar diriku di kaca. Di belakangku, pernikahan berlanjut. Gemerlap lampu, bunga putih, senyum Dewi Kartika yang mempesona, dan gaun mahalnya. Aku duduk di sini di tepi ingatan, ruang, dan kasih sayang. Jika mereka pikir aku termasuk di sini, mungkin mereka tidak pernah benar-benar mengenalku sama sekali. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak merasa sedih karenanya. Saya hanya merasa seperti akhirnya keluar dari bayang-bayang yang telah mereka berikan selama bertahun-tahun, dan saya siap menghadapi semuanya. Aku tetap diam di bangku dekat kaca itu. Hatiku terbelit antara kenangan dan masa kini. Semua yang baru saja terjadi, cara Dewi Kartika mengejekku, cara ibu menepis perasaanku seolah tak penting, terus bermain-main di kepalaku seperti lingkaran. Tak henti-hentinya Nadira Hartono, suara rendah laki-laki mengagetkanku. Saya melihat ke atas. Berdiri di depan saya adalah Raka Mahendra Bennett, pengantin pria hari ini. Dia mengenakan tuxedo khusus. Dasinya sedikit dilonggarkan, rambut coklat gelapnya acak-acakan, seolah-olah dia sedang menyisir rambutnya karena stres. Di tangannya ada seruling sampahnya, tidak terselip. Aku berdiri, merapikan gaunku, dan mengangguk sedikit. Raka Mahendra, dia menatapku, matanya sedikit menyipit seperti sedang mencoba memikirkan sesuatu. Melihatmu duduk di sini tidak terasa seperti dirimu. Aku tertawa pelan. Benar-benar, karena keluargamu memutuskan aku tidak layak mendapat tempat duduk di aula utama. Dia tidak mengatakan apa-apa. Keheningan menyelimuti dua orang yang hampir tidak mengenal satu sama lain, namun berbagi momen intim yang aneh. Nadira Hartono, Raka Mahendra, akhirnya berkata, suaranya lebih pelan. "Boleh maaf saya bertanya sesuatu." Aku bertemu dengan tatapannya. "Teruskan." Dia ragu-ragu, tangannya sedikit mengencang pada batang kaca. "Pernahkah Dewi Kartika mengatakan sesuatu tentangku yang menurutmu tidak pantas?" Aku memiringkan kepalaku. "Apakah Anda bertanya, apakah saya pernah mendengar dia menjelek-jelekkan Anda?" Bukan hanya itu, dia mengeluarkan ponselnya dari saku jaket bagian dalam, menatap layar, lalu menggelengkan kepalanya. Hanya saja, akhir-akhir ini dia berbeda, mengontrol rahasia Ana dan Shalapa yang dia Syamina ingin aku mengetahuinya. Dan aku mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saya berhenti. Kata-kata kasar Dewi Kartika saat kumpul keluarga masih terngiang-ngiang di benakku. Namun aku belum pernah menceritakannya kepada siapapun. Antara lain karena aku tidak mau menimbulkan masalah, dan juga karena aku sudah terbiasa diberhentikan.
Namun ada sesuatu di mata Raka Mahendra yang membuatku tidak bisa berdiam diri kali ini. Kamu mungkin perlu menguatkan diri, kataku pelan, karena menurutku kamu belum tahu betul siapa Dewi Kartika itu. Dia membuka mulutnya untuk menjawab, tapi suara lain menyela, lembut namun anehnya kuat. Dan jika ada masih amoraks, Ibu Ruan sebisa saat memenat memperjelasnya. Kami berdua berbalik. Ibu Saraswati Bennett, Ibu Raka Mahendra, berdiri di ujung lorong sambil memegang telepon, matanya terpaku pada putranya. Dia adalah tipe wanita yang membuat ruangan terdiam saat dia masuk. Bukan karena dia berisik, tapi karena kehadirannya menuntut perhatian. Hari ini, dia mengenakan gaun biru tua yang elegan, rambut platinumnya disanggul rapi, dan matanya cukup tajam untuk melihat apapun. Ia bersyukur mendekat as menyerah responselnya pada Raka Mahendra. Lihat, Raka Mahendra mengambilnya sambil mengusap layar. Bau temu, alis berkerut, lalu ekspresi terkejut. Saya melihat tangannya sedikit gemetar saat dia menggulir. Saat pekerjaan sudah dapat pesan tetapi ekspresinya berubah dari kebingungan menjadi kemarahan, lalu ke sesuatu yang lebih dalam, hancur. Dia, suara Raka Mahendra serak, dan membawa semua hot smoke-nya, bahwa si Porsche sedang melatih hati saya untuk menjadi suami yang sempurna. Katanya, aku terlalu mudah ditebak, dan selama dia tetap manis di hadapanmu, rumah ini akan menjadi miliknya. Ibu Saraswati mengangguk. Nah, ada Om Jus pesan aku untuk memiliki stylistnya. Dewi Kartika bilang, beberapa bulan setelah pernikahan, dia akan menemukan cara untuk membuatmu ketergantungan. Kemudian, semuanya akan menjadi milikku. Itu kutipan langsung. Aku memandang Raka Mahendra. Wajahnya menjadi pucat. Bahunya tegang. Seolah dia sedang menahan beban yang tak terlihat. Aku tidak percaya ini, bisiknya. Bu, kenapa ibu mendapat pesan ini? Ibu Saraswati melirik ke arahku, lalu menjawab. Seorang teman saya yang bekerja di studio Dewi Kartika menyewa stylistnya. Mereka secara tidak sengaja mengirim file cadangan ke email saya ketika saya menjadwalkan ulang pemasangan. Dan saya membacanya. Raka Mahendra duduk di kursi sambil masih menggenggam ponselnya. Udara di sekitar kami terasa membeku. Aku duduk di sampingnya, tidak berkata apa-apa. Sebagian diriku terluka karena dia, tapi sebagian lagi tahu inilah saatnya kebenaran yang terpendam akhirnya terungkap. Ibu Saraswati berdiri di sana, diam selama beberapa detik, lalu berkata lembut, Nadira Hartono, terima kasih karena tidak berpaling. Akving Jinggatich, Akmos na sibo sumausa penasya marmgasya. Hana jats nangin kadstans finansyats, bukat sus terkubur. Dan selain disaufunin, Oma saya tahu siap pernikahan ini akan berjalan sesuai rencana mereka. Dan Dewi Kartika derak lagi mengendalikan segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Udara di ruang konferensi pribadi di lantai 2 resort terasa berat. Tidak ada yang berbicara ketika pintu di belakang kami tertutup. Hanya dengungan AC dan angin sepoi-sepoi yang menyelinap melalui jendela yang sedikit terbuka. Raka Mahendra duduk di ujung meja, matanya kosong. Ibu Saraswati berdiri di belakangnya, tangannya bertumpu ringan di bahunya, seperti satu-satunya jangkar yang tersisa. Aku duduk agak ke kanan, tangan di pangkuanku, berusaha untuk tetap tenang meski jantungku berdebar begitu kencang, hingga aku yakin semua orang bisa mendengarnya. Pintu terbuka lagi. Dewi Kartika masuk bersama ibuku, Bu Kartini. Ibu tampak bingung, namun Dewi Kartika tidak. Dia mempertahankan sikap percaya dirinya yang biasa, hanya saja sekarang ada sedikit kewaspadaan di matanya dan khawatir. Apa sih yang terjadi di sini? Tanya Dewi Kartika. Suaranya agak melengking, seolah berusaha mendapatkan kembali kendali. Mengapa kalian semua menarik orang keluar dari pernikahan? Raka Mahendra berdiri,
dan sorot matanya sudah tidak syok lagi. Itu adalah tekad yang dingin dan jelas. Dia mengeluarkan sebuah amplop putih dari saku jasnya dan meletakkannya dengan kuat di atas meja. "Kamu tahu apa ini?" Dewi Kartika menatap amplop itu tanpa berkata apa-apa. Permohonan pembatalan pernikahan," katanya. Suaranya tak tergoyahkan, "dan jika Anda peduli, saya sudah menandatanganinya." Ruangan menjadi sunyi. Ibuku tersentak, tangannya menutupi mulutnya. Dewi Kartika melangkah mundur, bibirnya terkatup rapat. "Anda bercanda, bukan?" dia bertanya, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. "Awuniund, Ibu Saraswati Chiang Ninggar Piso." Nadanya setajam pisau. "Kami membaca semua pesanmu, Dewi Kartika. Setiap kata yang kamu ucapkan tentang Raka Mahendra, tentang aku, tentang keluarga ini, tidak dapat disangkal semua itu. Ya, jangan." Raka Mahendra memotongnya, dan untuk pertama kalinya, suaranya membawa rasa sakit hati sekaligus kemarahan. "Kamu menyebut ibuku seorang wanita tua kaya yang hanya tahu cara menulis cek. Anda memberitahu teman Anda bahwa Anda akan mengendalikan semuanya 6 bulan setelah pernikahan. Anda menyebut saya terlalu mudah untuk dimanipulasi. Berpura-puralah menjadi rapuh dan Anda mendapatkan apapun yang Anda inginkan." Ingin saya mengutip lebih banyak, Dewi Kartika membeku. Aku menatap ibuku. Dia berdiri diam, wajahnya pucat seolah baru pertama kali melihat jati diri putrinya. "Itu hanya candaan," kata Dewi Kartika dengan suara parau. "Pesan antar teman." "Tidak serius?" Ibu Saraswati tertawa pendek dan pahit. "Dan bersimpan dengan konsultasi perceraian yang Anda ajukan bulan lalu, apakah itu juga sebuah lelucon?" Saat itulah aku melihat ayahku, Pak Darmawan, masuk ke kamar dengan ekspresi berat. Entah siapa yang menelponnya, namun kehadirannya seolah membuat ruangan semakin tenggelam dalam keheningan mencekam. "Apakah ini benar?" tanyanya sambil menatap lurus ke arah Dewi Kartika. "Dewi Kartika and Amrestowering." Pak Darmawan menoleh ke arah ibuku. "Tahukah Anda tentang ini?" Ibu menggeleng lemah. Aku tidak menyangka Dewi Kartika bisa melakukan hal seperti ini." "Kamu tidak pernah berpikir," katanya perlahan, "Anda belum pernah melihat apa yang sebenarnya terjadi." Lalu dia balik ke arahku. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia tidak menghindari mataku. "Nadira Hartono," katanya, "saya minta maaf. Aku dan ibu sama-sama tercengang. Aku belum pernah mendengarnya meminta maaf, apalagi kepadaku. Aku terlalu lama serdam. Biarkan semuanya keluar jalur harus lanjut aja. Dan aku pernah tahu benar tentang Dewi Kartika. Firman yang sebenarnya, saya tidak mengetahui bagaimana bereaksi. Sebagian dari diriku sudah terbiasa diabaikan, sehingga pengakuan ini membuatku terengah-engah." Dewi Kartika tersadar. Suara meninggi. "Putri Anda, yang selalu Anda cintai, dibuat terangsang oleh seluruh keluarganya karena beberapa pesan teks bodoh." Raka Mahendra mencengkeram pinggiran meja. "Jangan sebut itu SMS bodoh, Dewi Kartika. Itulah dirimu sebenarnya." "Kamu tanduk mengerti?" teriak Dewi Kartika dengan suara bergetar. "Aku mencintaimu. Saya jamin Sharks mengeluarkan ogar hilangan yang besosan sambut dan semakin untuk membangun kehidupan yang stabil. Apa yang salah dengan itu?" Ibu Saraswati mengangkat alisnya. "Seperti itukah cinta itu? Merencanakan perceraian sebelum pernikahan dimulai?" Dia berbohong. Dewi Kartika berbalik ke arahku. Matanya menyala. "Ini semua salahmu. Jika kamu tidak begitu cemburu, jika kamu tidak meracuni ibu terhadapku, hari ini tidak akan hancur." Aku menarik napas dalam-dalam. "Tetap tenang. Dewi Kartika, kamu melakukan ini pada dirimu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Kamu selalu menjadi orang luar di keluarga ini," teriak Dewi Kartika. "Senilai separat proses forward semenduarni orang baik hanya untuk membuat ibu merasa bersalah."
Apa yang kamu inginkan? Mencuri segalanya dariku. Tidak, kataku. Suaraku pelan tapi jelas. Saya hanya ingin kebenaran terlihat. Ibuku melangkah maju kemudian. Lama-lama ia memandang Dewi Kartika, bingung, sakit hati, dan akhirnya patah hati. Dewi Kartika, katanya lembut, aku tidak bisa membelamu lagi. Dewi Kartika berdiri mematung. Bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada kata yang bisa menyelesaikan apapun saat ini. Dia menoleh ke arahku, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat ketakutan dalam dirinya. Ombingan tahu menekeksuansyen. Waret takutan karena dia menyadari tidak ada seorang pun yang berdiri di sampingnya saat ini. Dewi Kartika berdiri di sana, di ruangan yang sunyi senyap itu, terengah-engah. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Riasan yang diterapkan dengan hati-hati sejak pagi hari kini tercoreng di sekitar matanya. Gaun pengantin berwarna putih bersih yang beberapa jam lalu memukau semua orang kini tampak ketat, membebani, menghilangkan keanggunan yang ia bayangkan untuk hari besarnya. Dia mengarahkan kepalanya coba ke arahku, matanya menjadi gelap. Kamu selalu ingin menjatuhkanku, desis Dewi Kartika, suaranya serak. Anda tidak pernah membiarkan saya memiliki momen damai, bukan? Saya tidak menjawab. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Namun Dewi Kartika tidak membutuhkan balasan. Dia cuma menyerbu dekat arahku, matanya menyala-nyala. Langkah kakinya bergema di lantai ubin yang mengilap. Saya tidak bergerak. Saya tidak takut. Dan kemudian, tepat pada saat itu, sebuah lengan kokoh meluncur di antara kami. Itu adalah Ibu Saraswati. Itu sudah cukup, katanya. Suaranya tidak nyaring, tapi tajam seperti baja. Dewi Kartika membeku, tertegun. Minggir dari hadapanku. Sudah cukup banyak kekacauan yang kamu timbulkan, jawab Ibu Saraswati tegas. Jika aku membiarkanmu melakukan satu hal bodoh lagi, itu tanggung jawabku. Dewi Kartika terengah-engah, matanya memandang sekeliling ruangan seolah mencari pelarian, atau seseorang yang masih berada di sisinya. Tapi tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang melangkah maju. Raka Mahendra bersandar di meja. Ekspresinya tak terbaca. Ayahku menundukkan kepala. Alisnya berkerut seolah dia baru saja menerima kenyataan pahit. Dan ibuku yang pernah memaafkan setiap kesalahan kecil yang dilakukan Dewi Kartika berdiri mematung sambil memegangi tali tasnya. Matanya berbingkai merah. Kemudian Dewi Kartika mendorong melewati Ibu Saraswati. Tumitnya berdenting ke lantai. Saat dia bergegas keluar ruangan, kereta panjangnya melaju di belakangnya melewati lorong. Saya pikir dia akan menghilang di balik pintu, tapi tidak. Dia membuka pintu utama menuju ruang resepsi, di mana musik lembut masih diputar, di mana ratusan tamu tertawa, mendentingkan gelas, dan berfoto dengan latar belakang bunga putih bersih. Dan ketika Dewi Kartika muncul, nafasnya tersengal-sengal. Rambutnya acak-acakan, matanya liar. Semuanya berhenti, musiknya memutar. Kepala menoleh. Gumaman terdengar, penasaran, tertegun, lalu kaget menatap. Kami semua sudah dari ruang konferensi mengikuti di belakangnya. Tidak ada yang mencoba menghentikannya. Tidak ada yang mau. Dewi Kartika berdiri di tengah ruang resepsi. Apa yang seharusnya menjadi momen terindah dalam hidupnya, kini menjadi panggung kejatuhan seorang ratu yang menobatkan dirinya sendiri. Anda pikir Anda bisa mempermalukan saya seperti ini? Teriak Dewi Kartika, suaranya menggema di sela-sela deretan meja perjamuan dan lampu gantung yang berkilauan. Sian film betul skarsiannya untuk hari memung. Perencanaan berbulan-bulan, memilih setiap detail. Dan sekarang, melalui beberapa pesan, beberapa kata yang tidak berarti, Anda akan menghancurkan saya. Tidak ada yang menjawab. Raka Mahendra melang senang masuk. So, tetapannya mana besar frekuerde. Tidak ada yang sedang menghancurkanmu, Dewi Kartika. Anda melakukannya sendiri. Dia cuma menggelengkan kepalanya sedengunan liar. Air mata mengalir di pipinya.
Kamu mencintaiku, Raka Mahendra. Saya melakukan segalanya untuk masa depan kita. Ibu Pyu Saraswati terus melangkah maju, perlahan mendapi hatimu hati. Dia menghadap Dewi Kartika, suaranya sangat tenang. Aku pernah berharap kamu menjadi bagian dari keluarga ini. Cie Om Shendart, Enashuna Singer Simmer Jod Sipmin Bennett. Andar Onin Marn England Opus and Timidlinging. Keheningan berdesir di antara kerumunan seperti gelombang. Orang sudah mau mengerti. Beberapa tamu bertukar pandang, beberapa meletakkan gelas mereka, mata mereka berat karena menyadari. Dewi Kartika memandang sekeliling, napasnya tidak teratur. Dia cemus pramoh terwalorins, teriaknya sambil menunjuk langsung ke arahku. Nadira Hartono selalu iri padaku, selalu berusaha menyeretku ke bawah. Dia menghabiskan seluruh hidupnya di belakang, dan sekarang dia ingin menarikku bersamanya. Shumarilau Homoyus, senangsan mestap. Suaraku cukup syarau untuk didengar. Saya tidak perlu menyeret siapapun ke bawah. Kebenaran mempunyai bobot tersendiri. Dewi Kartika terdiam. Ketegangannya kencang seperti kawat. Semua mata tertuju padanya. Bahkan Shemenomo Fayanovringnya menyesamngati dan mengaguminya. Konshu hanya berdiri diam. Ia menoleh ke arah Raka Mahendra, berpegang teguh pada secercah harapan terakhir. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Aku yang istrimu. Kami bersumpah. Raka Mahendra mengeluarkan amplop putih yang sama dari saku jaketnya, yang sudah ia siapkan. Dan kakaknya Shanina di hadapan Dewi Kartika. Ini pembatalan kontrak, katanya pelan, suaranya tenang dan dingin. Dan saya menandatanganinya. Seluruh ruangan seakan menahan napas. Ibu Saraswati dengan lembut meletakkan tangannya di bahu putranya. Ayo pergi, Raka Mahendra. Saat mereka berbalik dan berjalan pergi, Dewi Kartika berdiri sendirian, dikelilingi lampu gantung dan gaun berkilauan. Dia pernah menjadi senter, bintang, yang dibangun berdasarkan kendali dan penampilan. Sekarang semuanya hancur, tepat di depan semua orang. Seminggu setelah pernikahan Dewi Kartika, aku terbangun di apartemen kecilku di Jakarta. Tidak ada bunga pernikahan, tidak ada musik biola di kejauhan, tidak ada tatapan menghakimi atau komentar sampingan yang dibisikkan. Hanya aku dan diam. Ponselku berdaring pelan di meja samping tempat tidur. Aku melirik ke layar. Mama, panggilan ke-9 dalam 3 hari. Aku tidak menjawab. Saya sudah cukup banyak mendengar di ruang konferensi itu, di ruang resepsi itu, dan sepanjang hidup dalam ketahanan yang tenang. Saya tidak membutuhkan permintaan maaf setengah hati atau pelukan performatif. Saya tidak membutuhkan mereka untuk terus memerankan keluarga yang sempurna hanya untuk menyelamatkan muka. Sore itu, saat aku sedang membuat kopi, ada pesan masuk dari ibu. Aku tahu kamu marah. Saya tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku ingin bertemu denganmu. Makan malam denganku, hanya kita berdua. Lama sekali aku menatap pesan itu. Aku yang dulu, aku yang beberapa tahun lalu, akan langsung mengatakannya. Saya akan memilih gaun yang bagus, datang tepat waktu, tersenyum sopan, dan mencoba memikirkan topik percakapan ringan agar suasana tetap terjaga. Aku berharap, betapapun samarnya, untuk mendengarnya berkata, "Aku bangga padamu," atau sekadar menyebut namaku dengan kehangatan yang tulus. Tapi gadis itu sudah tidak ada lagi. Aku melesatkan teleponnya. Tidak ada balasan, tidak ada kemarahan, tidak perlu lagi. Sore itu, saya menyusuri Sungai Pak Pranoto, di mana lampu-lampu kecil digantung di pagar pembatas dan terpantul di air yang tenang. Udara segar awal musim gugur membawa aroma angin sepoi-sepoi dan tawa lembut orang asing yang lewat. Aku duduk di bangku batu dan mengeluarkan foto lama dari dompetku. Foto keluarga dari Natal ketika aku berumur 16 tahun. Dewi Kartika berada di tengah, mengenakan gaun merah cerah, tersenyum lebar.
Ibu duduk di sampingnya, tangannya bertumpu dengan bangga di bahu Dewi Kartika. Aku berdiri di samping, setengah tersembunyi di balik pohon Natal. Aku menatap foto itu lama sekali, lalu dengan hati-hati melipatnya dan memasukkannya kembali ke dalam tasku. Saya tidak perlu lagi memaksakan diri untuk masuk ke dalam bingkai yang tidak pernah dimaksudkan untuk saya terima. Panggil Slash Masoy. Kalian dan Raya Rosario Pak Darmawan, hari memang bani. Oh bukan karena aku ingin, tapi karena aku tahu Stino sudah akan menelepon, kecuali itu penting. Nadira Hartono, katanya, suaranya lebih kasar dan pelan dari biasanya. Aku tidak pandai berkata-kata, kamu tahu itu. Saya masih nak menawab. Saya baru saja dengarkan, Shen. Tapi, hari ini saat kamu berbicara, dan ibumu melihat siapa sebenarnya Dewi Kartika, menurutku, untuk pertama kali dalam hidupnya, dia mengerti betapa sendiriannya kamu. Oh, jeda panjang terjadi setelahnya. Apakah Anda memaafkan kami atau tidak? Saya hanya ingin Anda mengetahuinya. Saya salah. Dan saya tahu itu menandakan perbaikan apapun. Tapi aku ingin kamu tahu, so aku menutup mataku. Oh, tidak suami dari mata. Tidak ada rasa sakit. Hanya rasa damai yang tenang. Terima kasih, Ayah, kataku lembut. Tapi aku tidak butuh permintaan maaf lagi. Saya hanya butuh kebebasan. Malamnya, aku pulang ke rumah, mengeluarkan album foto keluarga dari rak. Aku tidak membakarnya. Aku akan merobeknya. Teleponnya di dalam kotak, menguncinya, domennya meletakkannya di dalam lemari. Sebuah era telah berakhir, dan saya tidak perlu melihat ke belakang. Kewiskon bagian suara saya memesan yang perjalanan ke Lombok. Sebuah perjalanan yang selalu ingin saya lakukan, namun tidak pernah saya lakukan karena pertemuan keluarga atau kewajiban tak kasat mata lainnya. Kali ini, saya memilih saya. Saya tidak membutuhkan pengampunan seterusnya. Saya tidak membutuhkan validasi mereka. Dan yang terpenting, saya tidak membutuhkan cinta mereka untuk merasa berharga. Karena sekarang aku tahu, nilaiku agak datang dari pandangan orang lain. Itu berasal dari cara saya memandang diri saya sendiri. Keluarga mungkin adalah tempat asal kita, namun tidak selalu tempat kita seharusnya berada. Keluarga sejati terbuat dari mereka yang menghormati Anda, mendengarkan Anda, dan tidak membuat Anda bertengkar hanya untuk dilihat. Dan terkadang, hal paling berani yang bisa Anda lakukan adalah menjauh. Bukan untuk lari, tapi untuk menemukan dirimu sendiri. Kisah Nadira Hartono adalah pengingat yang kuat bahwa tidak semua orang yang lahir di bawah satu atap akan memberikan cinta dan rasa hormat yang pantas Anda dapatkan. Terkadang, melindungi diri sendiri berarti melepaskan hubungan yang dulunya Anda pikir tidak bisa dipatahkan. Pertumbuhan tidaklah selalu datang dengan penerimaan. Itu terjadi saat Anda pergi tanpa perlu permintaan maaf. Dalam kehidupan nyata, memilih diri sendiri bukanlah hal yang egois. Insaniya sawalan, tindakan keberanian dan kebebasan. Bagaimana pendapat Anda tentang kisah Nadira Hartono dan pilihan yang diambilnya? Bagikan pemikiran Anda di komentar di bawah. Dan jangan lupa, ikuti channel ini untuk mengetahui lebih banyak kisah nyata keluarga yang menyentuh hati. Nadira memilih untuk tidak marah, tapi untuk berjalan pergi, demi menjaga harga dirinya sendiri. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak semua orang yang disebut keluarga benar-benar memperlakukanmu dengan cinta. Dan terkadang, keputusan paling berani adalah pergi tanpa menoleh ke belakang. Jika kisah ini menyentuhmu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ke Bisa Kok. Tempat kisah nyata menjadi pelajaran hidup.